Titi Muswati, dan kemudian juga staf ahli DPP UI, Bapak Yunani Abioso, dan dari Senior Manager of Tech. Ya, Ibu Sinta Marvianti. Ya, pertama-tama tentu atas nama pimpinan fakultas saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, the second DeRossi Open Lecture 2020. Ini merupakan kegiatan rutin yang sudah dikerjakan sejak hampir 3 tahun yang lalu. Kita memfasilitasi suatu kegiatan yang kita bilang open lecture. Jadi ini topik-topik yang diangkat adalah topik-topik yang memang dirasakan menjadi kebutuhan, khususnya bagi para peneliti. Nah, ini kebetulan yang kita angkat kali ini adalah mengenai institutional fee dan pajak pada kegiatan riset, pengabdian masyarakat, inovasi dan inovasi. Kita tahu kadang-kadang dana-dana tersebut masuk dari luar, begitu ya. Kemudian tadi aturannya memang harus kena pajak misalnya. Nah, kadang-kadang memang tidak mudah itu bagi pihak sponsor untuk hal tersebut. Belum lagi nanti bicara soal fee misalnya. Nah, oleh karena itu maka kami mengundang ini sebenarnya memang para sivitas akademika, ya, para peneliti untuk memahami mengenai permasalahan ini. Jadi arti apa agar kita juga bisa mempersiapkan pada saat penyusunan proposal mengenai hal-hal tersebut begitu. Dan kemudian kita juga bisa menyampaikan ke pihak sponsor apa regulasi yang ada. Tapi di satu sisi, mesti kita juga bisa artinya bisa membuat mudah bagi para sponsor, ya para yang memberikan hibah kita, agar ini tidak menjadi kendala, halangan gitu, ketika mereka mendukung riset-riset kita. Oleh karena itulah maka kita menghadirkan pakar-pakar yang kebetulan memang juga sebagai yang saat ini menjadi regulator, ya, ada Direktur Keuangan, kemudian juga mungkin Pak Yunani nanti dari sudut DPP UI, sehingga nanti akan berkembang diskusi yang menarik antara pembicara tentu dengan para peneliti, karena sebagian memang ini yang hadir di sini lihat adalah para peneliti yang memang juga mempunyai hibah dan atau mungkin juga yang akan mengajukan hibah. Sekali lagi atas nama pimpinan fakultas saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan para pembicara untuk memberikan sharing informasinya yang sangat berharga buat kami para peneliti di lingkungan FKUI dan juga di lingkungan UI, karena informasi juga kita share untuk masyarakat Universitas Indonesia. Sehingga kedepannya kita bisa mengantisipasi masalah ini, ya, mengantisipasi masalah ini dan menjadi mudah jalannya buat kita ketika kita memang harus bersaing untuk mendapatkan hibah-hibah yang ada baik di lingkungan UI maupun di luar lingkungan di luar UI. Tahu di masa pandemi ini begitu banyak organisasi yang berusaha untuk mensponsori berbagai macam riset-riset, dan ini tentu menjadi angin segar buat para peneliti, tapi di sisi lain mereka pun juga tidak ingin terkendala dengan hal-hal yang menurut mereka ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak muncul gitu ya ketika ingin berikan hibah. Oleh karena itulah berharap nanti di dalam diskusi, ya, kemudian juga mungkin hasil dari pertemuan ini akan ditindaklanjuti oleh kami dekanat, ya tentu di sini Dr. Salim akan menjadi moderator, kita akan tindaklanjuti dan tentu akan sosialisasikan lagi kepada khususnya Sivitas Akademika FKUI dan juga secara umum buat UI dan juga para peneliti lain. Saya rasa mungkin mudah-mudahan ini karena webinar ini kan sifatnya open, ya, siapapun juga bisa mendengarkan di sini. Oleh karena itu nanti mungkin hal-hal baik yang muncul di UI bisa juga diterapkan di universitas lain. Demikian dan juga secara khusus kepada panitia yang telah bersusah payah memberikan waktu yang pas kepada para pembicara sehingga para pembicara bisa hadir di tengah-tengah kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga kepada peserta yang sudah hadir dalam webinar ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi, Second De Rossi Open Lecture 2020 saya buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak pada Prof. Ari atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya kita memasuki sesi materi seminar online pada hari ini. Seminar online pada hari ini akan dipimpin oleh moderator Dr. Rahayu Salim, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan spine, selaku manajer riset dan pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat beliau. Dr. Rahayu Salim, spesialis ortopedi konsultan spine, saat ini adalah manajer riset pengabdian masyarakat dan inovasi FKUI. Beliau juga seorang konsultan pada bidang spine dan juga staf pengajar aktif di Departemen Ortopedi dan Traumatologi FKUI RSCM. Selain itu, beliau juga Ketua Asosiasi Sel Punca Indonesia dan aktif meneliti dalam berbagai bidang sel punca. Sebagai peneliti, beliau telah menghasilkan banyak publikasi dan inovasi, serta aktif dalam konferensi nasional maupun internasional. Kepada Dr. Rahayu Salim, selaku moderator pada hari ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Adila Nityasari. Barangkali saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dekan yang sudah membuka acara ini, bahwa kegiatan seperti ini memang menjadi kegiatan yang sangat dibutuhkan dan dinanti-nanti barangkali oleh para peneliti FKUI, dan mungkin saya pikir kegiatan seperti ini juga tidak hanya bermanfaat oleh FKUI, tetapi juga mungkin para peneliti Indonesia pada umumnya. Kita memang sedang mengangkat isu terkait misalnya institutional fee dan pajak pada kegiatan riset pengabdian masyarakat dan inovasi di berbagai bidang. Tentu nanti kita mendengarkan dari 3 pembicara kita ke depan. Saya mungkin akan perkenalkan nanti secara singkat barangkali 3 pembicara kita. Pak Yunani Abioso nanti membicarakan tentang tinjauan hukum, institutional fee, dan perbajakan terhadap hibah kegiatan riset pengabdian masyarakat dan inovasi di UI, juga Ibu Direktur Keuangan, dan yang membicarakan tentang mekanisme, skema institutional fee, dan pajak riset Pengmas dan inovasi di UI. Dan nanti ada Ibu Sinta, saya rasa akan berbicara pentingnya kita paham tentang perpajakan ini. Tentu sudah hadir banyak, beberapa, saya rasa sudah hampir 100-an peneliti FKUI. Angka ini sebenarnya sekitar 60% dari peneliti FKUI yang kurang lebih jumlahnya 180-an. Dan kalau ditambah dengan peneliti di rumah sakit jaring, maka angka peneliti di FKUI ini mencapai angka 600-an. Jadi sangat banyak sebenarnya FKUI dan rumah sakit jaring, termasuk di dalam Jakarta dan di luar Jakarta. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu barangkali, saya rasa kita akan mengundang langsung saja. 3 pembicara berikut ini nanti akan sekaligus punya waktu 20 menit masing-masing. Dan silakan nanti Bapak Ibu semua untuk menyimak dan memberikan pertanyaan, baik nanti secara tulisan melalui pertanyaan lewat Zoom meeting, lewat chatnya, bisa juga nanti secara langsung, secara oral akan bisa langsung dengan para pembicaranya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Yunani Abioso dengan topik tinjauan hukum institutional fee dan perpajakan hibah kegiatan riset Pengmas dan inovasi di Universitas Indonesia. Silakan Pak Abi. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Manajer Riset dan Pengmas FKUI, Dr. Rahayu Salim, yang terhormat
Profesor Ari Farial. Terima kasih, tentunya kami sudah diberikan kesempatan untuk sharing di sini, berbagi ya mungkin sedikit dari apa yang kami pahami, yang kami tahu. Juga yang terhormat Ibu Titi dan Ibu Sinta sebagai sesama panelis dalam diskusi siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan terutama juga para peserta hadirin yang sudah hadir. Saya kemarin diminta oleh panitia untuk sharing, berbicara mengenai regulasi, kerangka regulasi yang ada di Universitas Indonesia terkait dengan institutional fee dan perpajakan. Jadi kebetulan tiba-tiba undangan jatuh ke saya karena mencari yang ahli hukum, tapi terus bukan ahli hukum, maksudnya yang di bidang hukum, tapi pas kebetulan ternyata rekomendasi jatuh ke saya yang juga membantu di DPPU. Nah, siang hari ini saya mencoba untuk membagikan kegiatan kerangka regulasi terkait kegiatan riset dan Pengmas, terutama dalam perspektifnya yang dilakukan oleh kelembagaan, gitu, kegiatan riset ataupun Pengmas yang dilakukan oleh kelembagaan di lingkungan Universitas Indonesia. Jadi kalau saya coba petakan gitu sejak ini ada beberapa regulasi aturan yang terkait, terutama ini setelah UI menjadi PTNBH, karena sebelumnya juga berdasarkan ART yang terbaru gitu, statuta dan ART yang terbaru, karena sebelumnya sebetulnya juga ada kerangka regulasi, tapi ada beberapa yang statusnya masih hidup gitu ya, karena sebagian masih dibutuhkan, tapi sebagian sudah dicabut atau dianulir dengan beberapa regulasi yang lahir belakangan ini gitu. Nah, kalau kita lihat di kerangka ini ada rata-rata peraturan yang terbit itu setelah tahun 2015 semua. Jadi setelah UI terbentuknya berdasarkan statuta dan ART terbaru. Nah, terkait dengan kelembagaan riset, pada dasarnya sebetulnya ada dua. Pertama adalah unit kerja khusus penelitian dan inovasi dan unit kerja khusus pelayanan dan pengabdian masyarakat. Sebetulnya kalau di ART itu unit kerja khusus itu ada beberapa, ada lain lagi misalnya unit kerja khusus rumah sakit, pendidikan gitu, kemudian juga ada lainnya. Nah, tapi yang terkait dengan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat ada dua ini. Nah, itu berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2016, kemudian UKK Pengmas berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2019 yang sudah diubah Nomor 3 Tahun 2020. Sebelumnya ada Peraturan Rektor tahun 2016, tapi diubah dengan Peraturan Rektor tahun 2019 ini. Kedua ini tidak bisa dipisahkan, sebetulnya ada sangkut paut lah, ada terkait-kaitnya juga dengan unit kerja khusus usaha komersial yang dasarnya itu ada di ART, kemudian diperjelas di dalam Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2018 yang diubah juga dengan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020. Kemudian sangkutannya juga ada dengan Peraturan Rektor mengenai pengembangan perusahaan rintisan di lingkungan UI. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2019. Kenapa ini berkaitan? Karena ada upaya juga dari UI, hasil-hasil penelitian dan inovasi yang dikerjakan baik oleh UKK ataupun di luar itu, misalkan fakultas ataupun sekelompok dosen beserta mahasiswa dalam kerangka hibah riset yang diberikan oleh UI ataupun oleh Dikti, nah itu bisa bermuara kepada menjadi riset dan inovasi yang ada kekayaan nilai intelektual yang bisa dikelola oleh UI. Nah, ini dasarnya ada di Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2015. Nah, pengelolaan kekayaan intelektual UI ini juga saat ini arah kebijakannya didorong untuk bisa dikelola oleh UI sendiri ataupun beserta mitra kerjasama UI. Nah, mitra kerjasama UI ini diupayakan sebetulnya UKK usaha komersil dari lingkungan UI sendiri, ataupun bisa jadi kekayaan intelektual itu yang dimiliki oleh grup researcher tadi, oleh peneliti, dosen ataupun bersama mahasiswa. Dia mau menjadi setelah ikut inkubasi bisnis, kemudian tanda kutip diternakan menjadi bisnis startup, yaitu maka ada dasarnya peraturan rektor tentang pengembangan perusahaan rintisan. Nah, sebetulnya ada peraturan terkait lagi, yaitu penggunaan merek, logo, dan nama UI, khususnya terkait dengan tujuan komersial. Nah, ini ada nanti saya sekilas. Jadi kerangkanya yang saat ini yang bisa terpetakan seperti ini,
Dan ini saling berkaitan, sebetulnya juga dua yang di bawah itu mendukung kegiatan riset dan inovasi maupun penelitian pengembangan masyarakat, pelayanan pengembangan masyarakat. Nah, yang pertama UKK penelitian dan inovasi, ini sedikit saya mencoba mengulas, mungkin sebetulnya lebih tepat mengulas ini teman-teman atau mungkin rekan dari bidang 3 sebetulnya, atau mungkin dari DSTP ataupun Direktorat Administrasi Penelitian. Tapi saya coba rangkum bahwa peraturan rektor tentang UKKPI ini pertama itu bertujuan UKKI ini adalah untuk meningkatkan penelitian dan inovasi di lingkungan UI. Outputnya diatur cukup rigid ke UKKPI ini, yaitu melakukan publikasi ilmiah, bisa berbentuk jurnal, artikel jurnal bereputasi atau pengelolaan jurnal bereputasi, kemudian diikut sertakan di konferensi internasional yang bereputasi juga, ataupun buku-buku ilmiah. Nah, lebih daripada itu juga didorong untuk mengembangkan model, prototype, ataupun karya inovasi dengan technological readiness level gitu, tingkat kesiapan dalam pemanfaatan teknologi. Tujuan dan outputnya cukup jelas seperti itu. Nah, ini memang cukup strict juga ketika berbicara pendanaan, pengelolaan dan pengelolaannya. Pendanaan itu bersumber dari 3, ada anggaran UI. Jadi bisa diusulkan ke UI untuk mengusulkan anggaran risetnya, atau memang anggaran riset itu sudah teranggarkan, diajukan proposal. Kedua, juga dimungkinkan untuk menerima kerjasama dengan pihak luar UI. Dan ketiga, menerima hibah atau bantuan dari pihak luar UI gitu. Nah, pengelolaan dananya ini yang kadang-kadang bingung gitu, sebagian teman-teman peneliti antara UKKPI sama UKKPengmas. Nah, pertama nih UKKPI anggarannya pure dikelola dengan sistem terintegrasi dengan sistem keuangan UI. Jadi keuangan UKKPI ini memang terintegrasi dengan keuangan UI, alhasil dia dikelola berdasarkan POB tentang keuangan yang berlaku di UI. Ya, mungkin ini nanti porsinya Ibu Dr. Titi untuk bisa menjelaskan lebih lanjut apa dan bagaimana lebih detailnya gitu. Nah, tapi terkait dengan institutional fee, kalau saya coba baca sebetulnya memang tidak diatur, tapi diatur tegasnya adalah anggaran itu sepenuhnya dilakukan untuk mendukung kegiatan penelitian dan inovasi, dan ada cukup clear tidak ada alokasi untuk PAU. Nah, tapi sebetulnya ada juga kalau ada peraturan yang saya lihat sebetulnya masih hidup, SK tahun 2019 nomornya 1406 kalau nggak salah, itu juga mengatur mengenai ada mekanisme tanda kutip semacam institutional fee, tapi sebetulnya itu untuk unit usaha gitu. Tapi terkadang agak orang juga teman-teman peneliti juga ada mislead gitu ketika ditunjukkan ke arah sana, ini masih hidup nih aturan yang ini. Tapi kalau kita benar-benar merujuk ke peraturan rektor UKKPI, bagi UKKPI ini kalau dia mendapat katakanlah 100 juta dana penelitian, ya 100 juta itulah digunakan untuk kegiatan penelitian dan inovasinya gitu. Nah, terkait dengan perpajakan tidak ada pasal khusus yang mengatur khusus terkait dengan itu, berarti ini bisa diasumsikan regulasi yang berlaku di lingkungan UI lah yang berlaku terkait perpajakan di situ. Nah, tentu kita kalau dengan ini karena ada bisa mungkin ada jadi PPH atau bisa jadi mungkin ada PPN ketika itu harus pembelian barang-barang terkait dengan riset ataupun lab. Nah, berikutnya yang unit kerja khusus pelayanan dan pengabdian masyarakat. Nah, ini sebetulnya yang di ranah DPPU, dan memang banyak usulan dan sekarang sudah juga banyak berkembang lembaga yang di fakultas maupun di tingkat universitas berbentuk UKK Pengmas. Nah, tujuannya memang agak lebih longgar, yaitu melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini bisa sesuaikan dengan fakultas ataupun mungkin sesuai dengan rumpun. Kalau misalkan mau di tingkat UI bergabung, misalnya FISIP dengan sejarah, misalnya ada lembaga tersendiri dan seterusnya. Nah, ini yang bentuknya ada dua, bentuk fleksibilitas penuh dan terbatas. Jadi secara umum yang membedakan adalah pengelolaan rekeningnya, tapi ada beberapa hal yang lain lebih spesifik seperti unsur organisasinya, kemudian kewenangan
menandatangani kerjasama dengan pihak lain, gitu. Ada beberapa hal, tapi lebih spesifik sebetulnya lebih ditujukan pada pengelolaan dana. Nah, untuk pendapatan boleh mendapatkan kerjasama dengan pihak dari luar UI, terutama yang fleksibilitas penuh, dia langsung mendapatkan delegasi dari rektor, bisa menandatangani setiap perjanjian kerjasama sendiri, yang penting ada kewajiban pelaporan. Kemudian juga boleh menerima hibah bantuan dari pihak luar UI, dan boleh menerima penugasan internal UI. Nah, ini terkait dengan pengelolaan dananya, ada kewajiban beban penggunaan fasilitas. Nah, ini yang dalam bahasan kita siang ini, dan tanda kutip institutional fee tadi itu lebih banyak terkenal di teman-teman peneliti, tapi dalam bahasa regulasinya adalah kewajiban beban penggunaan fasilitas UI. Kemudian ada kewajiban menyusun POP dan pelaporan, kemudian ada perpajakan, boleh memiliki MPWP sendiri yang menjadi anakan MPWP UI, nanti dijelaskan lebih lanjut. Dan kemudian juga ada kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedikit saya ulas satu persatu. Nah, ini perbedaannya antara fleksibilitas penuh dan fleksibilitas terbatas, terutama dalam hal rekening, bahwa fleksibilitas penuh boleh mengelola rekening sendiri, mengajukan persetujuan dari rektor maupun atau yang didelegasikan ke Warik Bidang Keuangan untuk membuka rekening giro dalam bentuk rupiah dan juga falas boleh. Yang pertama jenisnya untuk penerimaan, yang kedua untuk pengeluaran. Nah, rekening pengeluaran ini sendiri juga diperbolehkan untuk punya lebih dari satu apabila ada request dari, tadi kalau katanya Pak Dekan, Prof. Hari, ada sponsor, ada request-request tertentu gitu. Salah satunya mungkin harus rekening sendiri, rekening proyek sendiri gitu, sehingga sama-sama gampang kontrolnya. Nah, ini diperbolehkan, tapi kalau sudah selesai proyeknya, maksimal dalam 3 bulan setelah proyek selesai, harus ditutup dan segera melaporkan kepada rektor ataupun wakil rektor. Nah, perbedaannya di UKKPM fleksibilitas terbatas, rekening penerimanya itu yang terintegrasi dengan sistem keuangan UI. Nah, seperti saya sampaikan tadi, implikasinya adalah sistem pengelolaannya ya patuh tunduk kepada POB keuangan yang berlaku di UI. Tapi boleh juga memiliki rekening pengeluaran sendiri, tentu dengan persetujuan dan izin rektor ataupun roarek. Dan ada sedikit perbedaan pelaporannya. Nah, ini terkait dengan kewajiban POB. Kalau fleksibilitas penuh, dia lebih fleksibel, benar-benar fleksibel dalam pengelolaan dirinya sendiri. Yang penting dipersilahkan membuat POB-POB-nya. Nah, ini sebagai saya highlight beberapa, misalkan diminta untuk memiliki POB tentang pengelolaan anggaran keuangan dan perpajakannya. Misalnya untuk pengadaan barang dan jasanya sendiri, pembuatan kontrak, pengelolaan aset, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya tidak punya POB-nya, nggak mengatur sendiri, UKKPM fleksibilitas penuh dianggap dia wajib mengikuti POB yang berlaku di UI. Sedangkan UKKPM fleksibilitas terbatas, ya tidak diperbolehkan menyusun POB, dia harus tunduk POB yang berlaku di UI. Nah, ini yang mungkin spesifik topik diskusi kita siang hari ini mengenai kewajiban beban pengguna fasilitas di UI, khususnya bagi UKK PPM, Pengmas, yaitu di ketentuan diatur mengenai kewajiban setiap penerimaan itu disetor kepada UI sebesar 5%. 5% dari setiap penerimaan. Nah, sebetulnya ada diatur ketentuan lebih lanjutnya mengenai hal ini, diatur dalam peraturan rektor itu sendiri, karena pada waktu itu sebetulnya dalam penyusunan ada juga masukan dari beberapa peneliti gitu, mengenai ada hal-hal yang perlu dikecualikan gitu. Tapi waktu itu pimpinan yang sebelumnya, terutama arahan dari bidang 2, nanti itu dikontrol oleh peraturan rektor tersendiri terkait dengan keuangan gitu. Jadi pengecualiannya belum muncul di peraturan rektor tentang UKKPM ini. Tapi ini sebagai bentuk diskusi aja. Ada usulan pada waktu itu ada beberapa yang dikecualikan. Yang pertama adalah jika penugasan itu dari internal atau unit kerja lain di UI. Misalnya dari satu UKKPM yang satu, UKKPM yang lain gitu. Misalnya katakanlah UKKPM di FE ternyata butuh kajian hukum juga gitu ya, kemudian juga akhirnya mendelegasikan, mensubkonkan tanda kutip kepada UKKPM di lingkungan Fakultas Hukum. Nah, seperti itu tidak hal yang diterima oleh Fakultas UKKPM di Fakultas Hukum tidak dikenai 5% itu tadi. Dan kedua ada juga dari proyek pemerintah yang swakelola.
ataupun juga ada kegiatan yang bentuknya kontrak konsorsium dengan universitas lain misalnya. Jadi katakanlah dari misalnya 100 juta nilai kontrak, ternyata yang jatahnya UKK PPM di UI itu cuma 30 juta, ya dikenakan 30 juta. Nah, tapi itu semua adalah diskusi pada waktu penyusunan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2019 yang arahan dari bidang 2 keuangan pada waktu itu akan diatur sendiri dalam Peraturan Rektor tentang keuangan. Jadi akhirnya tidak tertulis di dalam Peraturan Rektor tentang UKK PPM. Nah, perbedaannya adalah metode penyetorannya gitu, tanda kutip. Pertama, untuk fleksibilitas penuh, metodenya itu self-assessment. Jadi pembayaran setiap 3 bulan. Jadi April itu meng-assess sendiri dari bulan Januari, Februari, Maret, kemudian dibayarkan di bulan April dan seterusnya. Gitu. Dan ini ada sistem yang sedang dikembangkan untuk itu oleh DPPU. Jadi sistemnya laporannya juga melalui sistem. Sedangkan untuk UKK PPM fleksibilitas terbatas, pembayaran sebetulnya bukan pembayaran ya. Jadi ketika mau mengajukan permohonan pencairan data dengan mekanisme mutasi pencairan dana kalau nggak salah namanya, itu ya langsung dipotong 5%-nya gitu untuk menjadi pembayaran beban penggunaan fasilitas UI. Nah, berikutnya ini kewajiban pelaporan. Ya, ini pelaporan beberapa hal, ada informasi keuangan, rekening koran bank, kemudian laporan keuangan, bukti setor alokasi beban pengguna fasilitas, bukti laporan pajak, gitu, yang ada kewajiban pajaknya, dan semua itu ya ada beberapa cukup detail diatur dalam Peraturan Rektor, tapi ada beberapa hal juga melalui sistem, terutama yang DPPU. Nah, ini yang terkait dengan perpajakan, memang ini menunjukkan fleksibilitasnya tersendiri untuk UKK PPM, di mana perpajakannya itu di UKK PPM diperbolehkan untuk menggunakan MPWP UI yang sebagai PKP, karena UI itu setahun 2 tahun belakang ini sudah ditetapkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, dan itu bisa digunakan oleh UKK PPM untuk kontrak dengan pihak lain, pihak luar UI, pihak ketiga gitu, untuk pembayaran PPN dan untuk pajak badan. Tapi juga bisa dimungkinkan untuk mengusulkan MPWP sendiri yang merupakan cabang MPWP UI gitu, jadi anakan dari MPWP UI digunakan untuk PPh individu ataupun pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan kelembagaan ataupun proyek. Nah, ini bisa dimohonkan ke rektor, nanti didelegasikan kepada wakil rektor bidang keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Dan oleh karena itu, karena bisa menggunakan MPWP UI dan MPWP sendiri, wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sendiri, dan wajib mengadministrasikan sendiri seluruh kewajiban perpajakannya. Nah, ini apa saja ya, pasti banyak yang pada prakteknya ada PPN, ada PPh individu ataupun PPh badan. Mungkin Ibu Titi ataupun Ibu Sintas berikut ini bisa menjelaskan lebih detail lagi apa aja jenis-jenis pajak. Nah, ini peraturan rektor lainnya yang menjadi daya dukung kegiatan riset dan inovasi maupun Pengmas. Ada UKK usaha komersial. Nah, ini adalah unit kerja yang berbentuk PT. Ya, jadi UI memiliki beberapa PT yang modal mayoritasnya dimiliki oleh UI yang berorientasi pada keuntungan finansial. Nah, ini ada beberapa kegiatannya, itu salah satunya adalah misalkan bisa juga mengakomodir atau bahkan mungkin menjadi perusahaan rintisan yang telah melalui program inklusi bisnis. Apa sih perusahaan rintisan itu? Nah, ini adalah badan usaha yang berbentuk PT yang masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Nah, ini memang ada prakteknya dalam 2 tahun belakangan ini ketika hasil inovasi dikembangkan menjadi sebuah mengikuti program inkubasi bisnis, kemudian juga mengikuti program pengembangan startup, bisa mendapatkan dukungan dari UI. Tapi di satu sisi juga UI meminta kontribusi UI itu menjadi saham gitu. Jadi pengelolanya tetap bersama, kemudian UI juga memiliki saham di startup tersebut. Nah, ini yang terkait dengan KI. Jadi ini sedikit saja mungkin sebagai pengantar juga. Pada intinya setiap kegiatan Tridharma, terutama riset dan pengabdian masyarakat, itu wajib ada pengalihan KI dari penghasil KI kepada UI. Jadi setiap kegiatan Tridharma ada menghasilkan KI, UI lah pemiliknya gitu menurut peraturan rektor itu.
Nah, dalam kegiatan itu didanai oleh pihak luar, perlu diperjanjikan KI-nya itu yang dihasilkan dimiliki oleh UI ataupun nantinya dimiliki bersama antara pemberi dana dengan UI. Nah, bagi penghasil KI yang tadinya mengalihkan, misalnya dosen ataupun mahasiswa dana bersama-sama, dia berhak mendapatkan pencantuman nama, kedua pembagian hak atas komersialisasi yang di KI, yang di dalam peraturan rektornya juga diatur cukup jelas bagaimana pembagiannya, persentasenya, kemudian dan boleh juga berinisiatif mengkomersialisasikannya sendiri. Nah, ada juga ancaman sanksi bagi sivitas akademika yang tidak mematuhi, misalnya yang tidak mau melaporkan atau tidak bersedia mengalihkan. Nah, terakhir terkait dengan penggunaan nama dan logo UI gitu, karena ini mungkin kalau di riset inovasi kegiatannya tidak terlalu banyak, tapi kalau di UKK PPM ini cukup banyak kegiatan yang menggunakan merek dan logo gitu, terutama nanti kaitannya dengan UKK komersial. Gitu. Jadi pada dasarnya nama dan logo universitas itu sudah dilindungi dengan perlindungan hak merek. Ada 33 kelas barang dan jasa yang terlindungi, itu berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Ini jadi logo dan merek, logo dan nama Universitas Indonesia bisa digunakan asal dengan izin gitu. Kalau kepentingan orang komersial, izinnya kepada Unit Kerja Bidang Kehumasan, tapi kalau dia ada nilai komersial, dia mengajukannya ke Unit Kerja Membidangi Unit Usaha. Nah, karena nanti ada implikasi perjanjian dan pembayaran kontribusi atau biaya lisensinya. Nah, ini yang memang dalam skop pandang DPPU, terutama dalam pengelolaan unit kerja Pengmas dan terutama usaha komersial yang menggunakan kerjasama dengan pihak lain kadang-kadang kan pengen juga gitu, pakai logonya UI dong. Nah, tapi ternyata logo UI berusaha untuk mencoba untuk mulai komersialisasikan, karena bagaimanapun logo dan nama sudah terlindungi dalam hak merek. Barangkali itu saja sebagai pengantar saya. Mohon maaf kalau misalkan terlalu cepat atau menjadi kurang bisa dipahami. Mungkin kita bisa dalami lagi dalam sesi berikutnya. Saya kembalikan ke Dr. Salim. Terima kasih, Dok. Sebentar. Untuk pembicara berikutnya, kami akan mengundang Direktur Keuangan UI, Ibu Titi Muswati Putranti, akan membawakan mekanisme skema institutional fee dan pajak RPMI di UI. Dan mungkin kalau tadi saya agak lupa tadi membacakan CV dari Pak Abi. Bu Titi nanti saya bacakan. Beliau lahir di Jawa Tengah tahun 61, pendidikan sarjana ilmu administrasi fiskal UI. Magister ilmu administrasi tahun 2014. Saat ini beliau adalah dosen pada Departemen Ilmu Administrasi Fiskal, peneliti pada Tax Center Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia FISIP, EVIA ya, Direktur Keuangan UI saat ini, dan Ketua Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP UI 2009-2014, Ketua Program Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal 2013-2014, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum FISIP UI 2014-2018, konsultan pajak pada KPMG tahun 87-94, dan konsultan pajak pada PricewaterhouseCoopers 2001-2009. Mungkin untuk menghemat waktu barangkali saya langsung ini. Baik. Silakan Ibu Titi, silakan. Ya, terima kasih Dr. Salim sebagai moderator. Selamat siang juga untuk Prof. Ali. Saya akan mempresentasikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi dari bidang keuangan. Saya mewakili Direktorat Keuangan. Baik, tadi kalau Bapak Bioso dari DPPU sudah menjelaskan banyak mengenai skema Pengmas.
UKK Pengmas, saya hanya ingin membahas bagian institutional fee-nya saja, termasuk juga tentang perpajakan untuk penelitian. Nah, kalau saya mengambil Peraturan Rektor 25 tahun 2019 mengenai UKK Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat, itu adalah dimaksudkan untuk melayani permintaan kebutuhan masyarakat dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu dan disiplin yang diselenggarakan di universitas atau fakultas. Tentu ini ada beberapa yang menjadi prinsip dari UKK PPM, ada kemandirian, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel tentu saja, dikelola secara profesional dan dikelola dengan tata kelola yang baik. Nah, di sini memang tadi sudah dijelaskan juga bahwa UKK fleksibilitas terbatas maupun fleksibilitas penuh itu dapat memiliki rekening, tapi kalau fleksibilitas penuh tentu dapat memiliki rekening tersendiri, tetapi kalau fleksibilitas terbatas itu terintegrasi dengan sistem keuangan di UI. Nah, oleh sebab itu, semuanya ini tentu perlu ada koordinasi dengan bidang unit keuangan di dalam hal pembukaan dan penutupan rekening bank untuk fleksibilitas penuh. Nah, mengenai institutional fee, memang ada peraturan pengelolaan keuangan UI di mana ada memberi kontribusi ke Universitas Indonesia sebesar 5% dari omset, ya. Jadi dari 100% nilai yang diterima. Nah, sementara yang dikecualikan adalah kegiatan yang swakelola dan kegiatan internal. Jadi kalau menerima kegiatan atau Pengmas dari internal di UI, misalnya FK mendapatkan hibah atau pekerjaan dari fakultas lain, misalnya, atau mendapatkan pekerjaan dari PAU, tentu saja ini dikecualikan dari kewajiban untuk institutional fee, atau melakukan kegiatan swakelola. Karena swakelola itu sistemnya seperti reimbursement, ya, jadi itu tidak ada. Nah, sementara UKK fleksibilitas penuh terhadap pemberian pendapatannya juga dimungkinkan untuk menggunakan, kalaupun ada surplusnya itu dimungkinkan untuk saldo tertahan, jadi sebaiknya ada penggunaan untuk saldo tertahan, untuk investasi, mungkin juga bisa digunakan bagi bonus bagi tim di dalam UKK PPN, dan juga bisa memberikan kontribusi kepada fakultas atau UI maksimal 10% dari nilai surplus. Jadi ini on top dari institutional fee yang wajib 5% tadi. Nah, selanjutnya saya akan langsung mengenai perpajakan. Nah, tadi juga sudah disinggung sedikit bahwa di perpajakan ini menyebutkan bahwa, itu mempunyai NPWP sendiri, ya, yaitu sebagai PT NBH mempunyai NPWP, dan salah satu alternatifnya untuk UKK juga bisa mempunyai NPWP cabang, ya. Jadi untuk UKK fleksibilitas penuh tadi, untuk kewajiban tertentu itu bisa menggunakan NPWP cabang. Nah, dengan NPWP ini, maka tanggung jawab kewajiban perpajakan PPh Polputnya, pemotongan dan pemungutan ada pada UKK, ya, dan terpisah dari UI. Nah, ini misalnya melakukan pembayaran PPh pasal 21 kepada tim peneliti, maka harus dipotong dengan menggunakan NPWP UKK tersebut. Tetapi untuk PPN itu desentralisasi. Kemudian tanggung jawab perpajakan pada
itu menginduk kepada UI. Nah, kalau ada potong PPh pasal 23, yaitu yang ini perlu disampaikan ke UI karena ini akan menjadi kredit pajak bagi UI. Nah, UI juga setiap tahun mempunyai surat keterangan bebas pajak penghasilan. Jadi nanti kalau berhubungan dengan pihak eksternal, kemudian kita menerima penghasilan dari pihak eksternal, pasti eksternal akan memotong PPh atas jasa konsultasi kita. Nah, tapi nanti tanya dulu kepada kami apakah UI sudah mempunyai SKB, surat keterangan bebas. Kalau sudah mempunyai surat keterangan bebas, maka pihak eksternal yang akan memberikan penghasilan tidak perlu memotong PPh. Itu mengenai PPh. Kemudian mungkin yang sering berhubungan dengan kita adalah mengenai pajak pertambahan nilai. Kadang-kala terminologi kita seringkali berpikir apakah kalau kita menerima penghasilan, kita terima hibah, itu terhutang PPN. Nah, mungkin paradigma kita berpikir sekarang mengikuti peraturan perpajakan. PPN itu dikenakan kalau kita UKK atau UI sebagai pengusaha kena pajak itu menyerahkan jasa kena pajak atau tidak, atau menyerahkan barang kena pajak atau tidak. Kalau tidak menyerahkan barang kena pajak, tidak menyerahkan jasa kena pajak, tidak mengimpor barang kena pajak, atau tidak mengekspor barang kena pajak. Jadi yang terhutang adalah terminologinya kalau ada penyerahan barang, barangnya barang kena pajak, atau menyerahkan jasa, jasanya jasa kena pajak. Itu key point-nya sebetulnya. Jadi UI menyerahkan apa sehingga kita menerima uang. Tapi dalam keseharian biasanya yang dipertanyakan adalah kita dapat hibah nih, kita dapat dana masuk, itu kena PPN apa enggak? Kita harus balik ketika kita menerima uang, sebenarnya kita menyerahkan apa sih sehingga itu terhutang PPN atau tidak. Nah, di sini menentukan apakah satu barang atau jasa itu terhutang PPN itu ditentukan oleh peraturan perpajakan. Di dalam peraturan perpajakan, itu ditentukan bahwa semua barang sebetulnya semua jasa itu terhutang PPN, tapi ada negatif list. Jadi kita hafalkan saja negatif listnya. Nah, kalau barang, kalau misalnya salah satunya ini, kalau misalnya apa ya, kita akan membeli barang kebutuhan pokok ya, untuk bakso misalnya, tentu nggak ada PPN-nya. Tapi kalau FK UI membeli APD, nah itu bukan termasuk negatif list. Pasti UI harus membayar PPN kepada vendor yang menjual APD tersebut. Nah, itu yang perlu kita ketahui tentang PPN. Nah, ini beberapa kebutuhan pokok yang di luar yang tidak terhutang PPN. Kemudian yang bukan jasa, yaitu salah satunya adalah yang ini yang saya beri merah ini yang ada di UI ya. Jadi jasa pelayan medik yang dilakukan oleh rumah sakit, oleh dokter itu bukan jasa kena pajak. Jadi kita tidak mengenakan PPN. UI melakukan jasa pendidikan, maka mahasiswa tidak perlu membayar PPN. Institutional tuition fee-nya itu tidak terhutang PPN. Jasa tenaga kerja, UI ada tenaga outsourcing, maka tenaga outsourcing itu waktu kita bayar tenaga outsourcing itu tidak membayar PPN. Hotel kita punya Wisma Makara, maka kalau menginap di Wisma Makara itu tidak terhutang PPN. Penyedia parkir di Depok maupun di Salemba ada kita kerjasama dengan
parkir PT Parkir, dan itu jasa parkir itu tidak terutang PPN. Catering, kalau dalam rapat-rapat ada catering, tentu saja kita tidak membayar PPN. Nah, ini yang perlu kita tahu. Selain itu, selain ke-17 ini, semuanya merupakan jasa kena pajak. Nah, bagaimana dengan penelitian? UI melakukan jasa penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, yang melakukan penelitian adalah dosen peneliti, tetapi yang melakukan kontrak biasanya adalah atas nama institusi. Institusinya adalah UI. UI adalah pengusaha kena pajak. Jadi kita perlu tahu apakah yang kita penelitian itu adalah kegiatan jasa. Apakah jasa penelitian itu merupakan jasa kena pajak atau tidak? Kalau tidak, bukan jasa kena pajak, maka tidak terutang PPN. Kalau penelitian ini adalah, bagaimana kalau penelitian ini adalah merupakan jasa kena pajak? Bisa dilihat dari kontraprestasinya. Apakah ada kontraprestasi atau tidak? Kalau ada kontraprestasi, terutang PPN. Kalau tidak ada kontraprestasinya, tidak terutang. Ya, jadi ini checklistnya saja. Kontraprestasi itu apa? Yaitu imbal balik. Yang berupa barang atau jasa yang harus diberikan oleh UI atas dana yang diterima oleh UI dari pihak yang lain. Jadi kalau UI menerima hibah, maka menerima dana. Nah, dananya yang kita terima itu namanya di kontrak katanya sih hibah, tetapi di dalam kontraknya ternyata ada kontraprestasi. Nah, kontraprestasinya itu biasanya dinyatakan di dalam perjanjian kerjasama. Oleh sebab itu, sebelum melakukan kontrak, ada baiknya draft PKS bolehlah dikirim untuk kami coba review terlebih dahulu klausal-klausal pajaknya ada atau enggak. Terutama sekali yang dilihat di klausal-klausal pasal-pasal yang menyatakan definisi, menyatakan ruang lingkup. Oh, ruang lingkupnya adalah penelitian yang hak dan kewajibannya apa saja, atas hak kekayaan intelektualnya, hakinya seperti apa. Nah, itu harus dilihat. Dan keempat pasal ini mestinya punya tujuan yang sama, punya bahasa yang sama. Kadangkala keempat klausal ini beda-beda. Kadangkala hak dan kewajiban menunjukkan ada kontraprestasi, di dalam ruang lingkup tidak ada, atau di haki ternyata ada. Nah, jadi kita perlu ketahui bersama. Potensi PPN atas kerjasama yang dilakukan oleh UI dengan pihak ketiga terkait penelitian didasarkan pada jenis penyerahan yang dilakukan. Apakah penyerahannya itu adalah penyerahan jasa kena pajak atau bukan, dan ada kontraprestasi atau imbal balik yang diberikan oleh UI atas kerjasama tersebut ada atau tidak. Satu kerjasama atau kegiatan berpotensi terutang PPN jika dalam penyerahannya ada jasa kena pajak terdapat kontraprestasi. Nah, apabila dalam penyerahannya tersebut tidak terdapat kontraprestasi, maka atas penyerahan tersebut tidak terutang PPN, dan ini yang disebut dengan hibah murni. Misalnya ya, yang dikasih tanda silang berarti nggak ada PPN ya. Tetapi kalau yang dikasih tanda tikmat itu mungkin akan ada PPN. Ini di dalam peraturan perpajakan memang tidak diatur secara rinci seperti ini, tetapi ini ada potensi yang sudah dialami oleh UI. Mengapa UI sekarang ada dana-dana hibah penelitian masuk terutama di UKK fleksibilitas terbatas atau inovasi, itu PPN-nya kita hold
Karena apa? Karena ada potensi-potensi yang terhutang PPN. Pada satu saat nanti akan ada pemeriksaan pajak dan ternyata itu terhutang PPN, maka UI harus membayar pajak PPN tersebut. Atau itu adalah potensi yang sudah terjadi misalnya. Tetapi kalau yang belum terjadi, maka checklist ini bisa digunakan untuk mereview kontrak. Misalnya, ada jenis penelitiannya pesanan, ditentukan, topik penelitiannya ditentukan oleh pemberi dana, pengelolaannya mandiri, hasil penelitian dan hakinya itu diberikan kepada pemberi dana, itu di state betul di dalam PKS-nya, maka itu terhutang PPN karena pesanan. Jadi kita sebagai konsultan, jadi tukang jahitnya aja nih, gitu. Nah, kalau hal penugasan tergantung apakah swakelola. Kalau swakelola semua swakelola itu berarti habis pakai ya, nggak ada nilai tambahnya sama sekali, nggak ada keuntungan lah ya ibaratnya seperti itu. Kemudian kalaupun mandiri, haki dan hasil penelitiannya betul-betul untuk UI. Nah, itu berarti tidak ada potensi terhutang PPN. Tetapi kalau di dalam pasal-pasal tadi benar-benar dinyatakan bahwa haki hasil penelitiannya harus dikembalikan kepada dana, maka itu potensi terhutang PPN. Kemudian kalau hibah, tentu saja nih hibah yang hibah murni ya, jadi tidak ada waktu embel-embel untuk. Ya, Pak. 1 menit lagi. Baik. Oke. Ini yang tadi sama. Nah, ini yang PKS tadi harus diketahui. Nah, ini beberapa, karena tinggal 1 menit lagi ya. Ini adalah diskusi kami. Kami sudah melakukan lobby terhadap Kemenristekdikti dan juga kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan itu yang tadi summary dari hasil diskusi tersebut. Kemudian mungkin saya masuk aja mengenai hibah aset ya. Kadangkala kita menerima hibah aset ya, misalnya diberikan APD, diberikan masker gitu ya, hibah masker sekian box, sekian unit, tapi kemudian kita harus mencantumkan logonya ya. Kita menerima hibah aset berupa gedung tetapi harus mencantumkan logo, seperti di Depok ada gedung Muhtar Riyadi tapi harus mencantumkan logonya, maka itu potensi terhutang PPN karena dianggap UI memberikan jasa sponsor. Nah, ini skemanya. Ini teknis sekali. Kemudian ini PPh pasal 23 atas penerimaan dana hibah penelitian, maka kalau ada maka wajib memotong ya. Jadi sekian, maka pemberi dana akan memotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Dan itu buktinya nanti tolong diberikan kepada kami untuk dijadikan kredit pajak. Nah, untuk yang individu, ada yang PPh 21, 23, pasal 4 ayat 2, dan PPN tadi sudah saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu memberikan honor kepada peneliti, maka jangan lupa memotong PPh 21. Kalau UKK fleksibilitas penuh menggunakan NPWP cabangnya. Nah, ini kenapa tarifnya 15%, 5%, 2,5%, 3%. Ini sebetulnya tarif sementara ya, karena di akhir tahun akan dijadikan perhitungan tahunannya. Ini untuk memudahkan dikenakan pajak dengan tarif yang terendah. Ini PPh 23 tarifnya, apakah dia punya 2%. Kalau Bapak Ibu berhubungan dengan vendor, Bapak Ibu membayar kepada vendor, harus potong PPh 23 kalau dalam hal jasa ataupun sewa. Nah, ini tanya dulu mereka punya NPWP atau tidak, karena kalau tidak punya NPWP tarifnya tentunya berbeda.
Nah, ini sih secara teknis sekali, nanti diskusi teknis. Demikian Pak presentasi saya. Oke. Terima kasih Bu Titi. Presentasi yang saya rasa nih kelihatannya sangat informatif buat para peneliti FKUI. Untuk menghemat waktu, saya langsung barangkali mengundang Ibu Sinta langsung, ya. Saya tidak mungkin secara detail membacakan CV Bu Sinta, namun beliau ini memang saat ini adalah Senior Tax Manager di MUC Consulting Group, ya. Nanti saya akan share aja barangkali Bu Sinta ya, untuk menghemat waktu. Silakan Ibu Sinta, waktunya. Ya, sebelumnya terima kasih Dr. Salim atas kesempatannya. Ya. Saya akan menambahkan tadi yang dari Bu Titi sebenarnya sudah sangat panjang lebar ya, dan kalau bicara tentang pajak ini apalagi udah di jam siang kayak gini sebenarnya agak-agak rentan ya, ngomongin pajak agak bikin ngantuk sebenarnya. Dan kebetulan tema saya tentang melek pajak, mudah-mudahan bisa beneran pada melek untuk bisa lihat presentasinya. Oke, mungkin saya akan start sharing screen-nya. Sudah terlihat atau belum? Sudah terlihat. Ya, temanya hari ini tentang melek perpajakan program RPMI di UI. Nah, sebelum mulai saya ingin ngebahas sedikit tentang pajak ya. Pajak ini merupakan kontribusi wajib. Jadi setiap warga negara dipaksa untuk membayar pajak apabila memenuhi persyaratan. Ini jadi terutangnya bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Jadi emang ini untuk kepentingan penerimaan negara. Nah, bagaimana sih mekanisme pelunasan pajak di Indonesia? Sebenarnya sistem perpajakan di Indonesia itu sistem self-assessment atau inisiatif ya, istilah mudahnya mungkin inisiatif dari wajib pajak itu sendiri untuk melakukan kewajiban pemotongan, penyetoran maupun pelaporan pajaknya. Nah, ini oleh wajib pajak sendiri. Ada dua macam secara garis besar yang dilakukan setiap akhir tahun buku yang biasa kita kenal SPT tahunan. Itu dihitung dan dibayar oleh wajib pajak sendiri. Kalau ada kurang bayar, disetor dengan PPh Pasal 29. Lalu ada juga yang pembayarannya setiap akhir masa pajak atau setiap periode perpajakan. Nah, ini dihitung juga dan dibayar oleh wajib pajak sendiri. Mekanismenya namanya angsuran PPh Pasal 25. Kemudian, nah ini yang sebenarnya mungkin akan lebih banyak kita bahas hari ini terkait kewajiban pajak oleh pihak lain atau istilahnya pemotongan pungutan pajak. Ini jenis pajaknya banyak sekali ya, ada PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPh Pasal 15. Mungkin nanti saya akan coba bahas yang berhubungan saja dengan transaksi penelitian. Yang paling banyak mungkin berhubungan dengan transaksi penelitian. Oke, nah tadi tentang pemotongan pajak oleh pihak lain atau istilah kita sering disebut withholding tax. Ini yang secara garis besar bisa dibagi dua, ada pemotongan, ada pemungutan. Kalau pemotongan itu istilahnya kita dari uang yang akan kita bayarkan itu harus kita kurangi, harus dipotong. Kalau dipungut dari nilai 100 jadi mungut jadi nambah gitu istilah kasarnya. Nah, ini ada kalau untuk pemotongan ada PPh Pasal 21, istilahnya 23, 26, 15 dan 4 ayat 2. Sedikit saya jelaskan untuk PPh Pasal 21 ini mayoritas untuk secara umum ya. PPh Pasal 21 ini untuk orang pribadi.
biasanya karyawan atau ya lebih ke orang pribadi lah intinya. Nah, kalau PPh pasal 23 ini lebih ke badan. Tapi ada juga PPh pasal 23 untuk orang pribadi, untuk passive income. Nah, kalau PPh pasal 26 ini untuk wajib pajak luar negeri. PPh pasal 15 final dan PPh 4 ayat 2 juga final. Berikutnya ada pemungutan, ini PPh pasal 22. Nah, sifatnya sendiri tadi sekilas saya sempat bilang ada final dan non-final. Apa sih sebenarnya final dan non-final ini? Nah, final ini adalah ibaratnya kita melakukan pembayaran di muka, tapi pada akhir periode nanti tidak dapat dikreditkan. Nggak bisa diperhitungkan dalam penghitungan SPT tahunan. Sedangkan kalau yang sifatnya non-final, ini sudah merupakan pelunasan saat ini yang nanti bisa diperhitungkan pada saat penyampaian SPT tahun di akhir tahun pajak. Nah, selanjutnya terkait dengan tema kita terkait pajak dan kegiatan riset, pengabdian masyarakat dan inovasi. Highlight penting yang ingin saya sampaikan di sini terkait peneliti ya. Nah, untuk di pajak sendiri sebenarnya nggak ada definisi spesifik tentang peneliti. Ini saya ambil dari definisi di LIPI. Peneliti ini adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan. Ini ada yang bisa berstatus pegawai, baik PNS maupun non-PNS, dan ada yang berstatus bukan pegawai. Nah, bagaimana sih kewajiban pemotongan pajaknya untuk peneliti tadi? Ini ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. PPh pasal 21 sendiri, ini bisa dipecah lagi menjadi 3 kategori. Ketika peneliti itu berstatus sebagai pegawai tetap PNS, atau yang kedua peneliti tersebut berstatus sebagai pegawai tetap namun non-PNS dan bukan pegawai. Kewajiban pemotongannya nanti akan berbeda. Kalau untuk peneliti yang berstatus pegawai tetap dan PNS, honorarium yang diambil dari APBN atau APBD itu akan dikenakan PPh pasal 21 dan bersifat final. Nanti di slide berikutnya akan saya share tarif-tarif pajak khusus untuk honorarium ini. Nah, sedangkan penghasilan teratur bulanan yang diambil dari APBN atau APBD dipotong PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Lalu yang kedua terkait peneliti yang berstatus pegawai tetap namun non-PNS. Ini penghasilan teratur bulanannya, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur lainnya itu dipotong PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Jadi nanti di SPT orang pribadinya akan diperhitungkan kembali. Nah, yang terakhir untuk bukan pegawai, ini imbalan yang diterima oleh bukan pegawai dalam bentuk apapun, baik itu berupa honorarium, komisi, fee, dan lain-lain, dikenakan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Nah, kemudian berikutnya untuk peneliti ini ada jenis pajak lain yang juga muncul, ada PPh pasal 23. Tadi di sebelum-sebelumnya Pak Abi dan Bu Titi juga sempat menjelaskan adanya hak kekayaan intelektual. Jika di situ dikomersialisasi dan ada imbalan yang muncul atau istilahnya royalti, ini menjadi objek PPh pasal 23. Nah, ini sedikit tentang tarif PPh pasal 21 honorarium untuk peneliti yang PNS karena diatur lebih spesifik. Untuk PNS ini, untuk golongan 1 dan 2, tarifnya 0%, golongan 3, 5%, dan golongan 4, 15%. Kalau memiliki NPWP, jika tidak memiliki NPWP, kenaikan tarifnya lebih tinggi 20%. Nah, sedikit tadi, kalau untuk PPN-nya sendiri, Bu Titi udah sangat lengkap menjabarkan kewajiban-kewajiban yang terkait pajak pertambahan nilai. Nah, saya akan menambahkan sedikit terkait pembelian barang atau pemanfaatan jasa jika ini dilakukan oleh instansi pemerintah, karena ada sedikit aturan yang spesifik. Jadi kalau terjadi pembelian barang dan jasa oleh instansi pemerintah, ini ada 2 jenis pajak yang akan muncul, yaitu PPh pasal 22 dan PPN. Untuk PPh pasal 22 sendiri, pembelian barang nilainya itu lebih dari 2 juta dan tidak dipecah-pecah baru menjadi objek PPh pasal 22 dengan tarif
1,5% dikali harga beli. Sedangkan kalau untuk PPN nilainya juga 2 juta. Ini aturan terbaru yang saya lihat di tahun 2019. Sebelumnya batasannya 1 juta. Nah, ini akan menjadi objek PPN dengan tarif 10%. Nah, ini mungkin sedikit saran untuk kewajiban perpajakan kita. Yang pertama tadi, kenali dulu jenis-jenis pajak dari setiap transaksi yang kita lakukan, yang seperti Bu Titi tadi sampaikan juga. Dari kontrak-kontrak itu sebaiknya dipelajari lebih detail dan bisa didiskusikan juga dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten untuk mengenali jenis-jenis pajak. Dan karena dari setiap kontrak itu nanti akan memiliki implikasi pajak yang bisa juga berbeda. Terus lakukan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi ketika ini sangat penting, kenapa? Karena ketika kewajiban perpajakannya tidak dilakukan dengan tepat saat ini dan nanti akan diketahui atau dikenakan oleh kantor pajak pada saat proses pemeriksaan, ini akan ada resiko lain yang harus diterima oleh wajib pajak, yaitu adanya sanksi yang nilainya pastinya akan jadi lebih besar dibandingkan pajak yang terhutang seharusnya. Lalu jangan lupa juga untuk laporkan tepat waktu dan sesuai prosedur yang berlaku, karena ini juga berhubungan dengan penjelasan saya sebelumnya kalau keterlambatan pelaporan pajak, penyetoran pajak itu akan menimbulkan tambahan-tambahan beban administrasi, tambahan-tambahan sanksi yang akan menambah besar nilai pajaknya. Nah, ini juga yang nggak kalah pentingnya sebenarnya di setiap wajib pajak itu di KPP tempat dia terdaftar memiliki account representatif istilahnya. Jadi semacam perwakilan atau pelayan ya, atau sebenarnya seperti konsultan tapi dari sisi kantor pajak. Ini kita bisa juga berdiskusi, berkonsultasi dengan account representatif masing-masing di KPP terdaftar. Dan dengan mengenali AR tadi, kita bisa mengkonsultasikan dan kita bisa berdiskusi apabila memiliki kendala perpajakan. Dan di DJP sendiri juga ada medianya. Di website DJP sekarang sudah sangat detail dan sangat lengkap untuk informasi-informasi yang dibutuhkan. DJP juga menyediakan adanya kering pajak yang bisa dihubungi setiap saat apabila wajib pajak mengalami kendala dalam proses perpajakannya. Nah, ini yang yang sebaiknya menjadi perhatian dari wajib pajak ya. Jadi ketika wajib pajak sudah memiliki NPWP atau sudah memiliki NPPKP, NPWP ini terkait dengan pajak penghasilannya, NPPKP terkait kewajiban PPN-nya nanti, itu sebaiknya sudah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Karena ditambah lagi sekarang pertukaran data antar instansi, pertukaran data yang digunakan oleh DJP ini sudah sangat cukup masif dan DJP punya akses yang cukup banyak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi. Jadi ini yang cukup penting untuk diketahui oleh wajib pajak. Jadi dengan melakukan kewajiban pajaknya dengan baik, nanti beban-beban pajak yang tidak seharusnya seperti sanksi administrasi tadi bisa diminimalisir. Nah, mungkin materi saya sepertinya cukup, nanti mungkin akan lebih banyak kita di sesi tanya jawab untuk bisa menggali kira-kira apa yang menjadi kendala-kendala terkait perpajakan di dalam proses penelitian ini. Baik, Dr. Salim, sepertinya dari saya cukup. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Ya, waduh, ini memang kalau saya ngelihat ini sebagai peneliti ya, waduh habis nih duit penelitian dipajakin gitu. Ya, tapi saya rasa mungkin ini kan baru persepsi ya. Tentu nanti ada solusi-solusi dan seterusnya. Saya tadinya sih berpikir begini sebelum ini ya, sebelum masuk ke sesi dan materi, harusnya sih
untuk peneliti dengan dengan tujuan penelitian dan seterusnya yang luhur, itu pajak tuh harusnya 0 kan gitu. Apalagi di Indonesia orang-orangnya, waduh gimana ya gitu. Tapi kalau saya ngeliat tadi tuh hampir nggak ada celah yang di ini. Bahkan ada tadi yang berbisik ke saya, wah itu pajaknya kayaknya itu ada pajak di dalam pajak. Maksudnya baru masuk aja udah dipajakin. Nanti beli barang dipajakin lagi. Ada honor dipajakin lagi gitu. Ya. Tapi ini baru masukan saya rasa nih sangat menarik nanti yang akan kita bicarakan. Kita mungkin punya waktu beberapa menit. Saya mungkin akan buka buka pertanyaan langsung barangkali. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan nanti di raise hand atau dibikin jempol saja, biar saya bisa melihat di layarnya siapa nanti yang bertanya gitu. 3 pertanyaannya barangkali ada yang bertanya. Atau saya mau membacakan pertanyaan Dr. Rina kalau saya ngelihat ada pertanyaan. Kalau nanti yang ada bertanya bisa langsung ke chat dan mungkin bisa juga nanti kalau yang mau oral ya langsung komunikasi raise hand atau pasang jempolnya di layarnya. Nanti saya akan lihat di layarnya yang pasang jempol, nanti saya akan sapa untuk memberikan pertanyaan langsung. Pertanyaan untuk Ibu Titi, pembicara kedua dari Dr. Rina. Jadi mohon informasi lebih lanjut. Barangkali Bu Titi bisa baca di chatnya, barangkali Bu Titi? Atau sambil saya bacakan. Mohon informasi lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana menentukan kontrak produksi, pihak mana saja di UI yang akan mereview masalah pajak dan kontrak penelitian, dan berapa lama review dari UI untuk setiap kontrak yang disampaikan, mengingat pihak pemberi dana memiliki time frame yang tidak terlalu lama. Kemudian untuk UKKPI, apakah betul IF itu tidak boleh ada, tapi semua harus digunakan untuk keperluan penelitian? Bagaimana peneliti bisa mendapat pajak itu? Silakan Ibu Titi. Baik, terima kasih. Tadi saya komentari aja dulu dengan moderator ya, Pak Salim. Kita kanan kiri kena pajak ya Pak. Itu ada joke itu. Saya pernah bikin tulisan mati dan pajak. Jadi orang yang ditakuti itu adalah mati dan pajak katanya ya. Tapi kalau misalnya research and development itu biaya riset dan development itu sebenarnya adalah biaya yang bisa dikurangi dari pengenaan pajak PPh badan. Jadi misalnya UI itu UI kan sebagai badan hukum PTNBH yang punya NPWP sendiri kan ada penghasilan, ada penerimaan pendapatan dan ada pengeluaran atau beban. Nah, beban-beban dari research and development sebetulnya yang dilakukan oleh UI itu bisa menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan. Jadi kalau penghasilannya berkurang, tentu persentase yang dikena pajak akan berkurang. Itu adalah insentif sebetulnya. Cuma masalahnya UI ini mau insentifnya mau apa? Soalnya biayanya lebih besar daripada penghasilannya. Jadi perhitungan pajak UI kan defisit ya, jadinya emang nggak kena pajak nih UI. Nah kalau kena pajak, UI juga penghasilan yang tidak kena pajaknya itu bisa diinvestasikan di infrastruktur, di sarana dan prasarana supaya tidak kena pajak. Tapi kalau dilakukan untuk bukan sarana dan prasarana, itu akan dikenakan pajak. Jadi sebetulnya sudah ada insentif sih, cuma insentifnya di level badan. Nah, tadi menentukan kontrak prestasi dan review kontrak. Nah, memang sih, kan kalau lagi diskusi mau ada kontrak, kan pasti sudah lama ya diskusinya. Nah, ketika baru diskusi-diskusi, bolehlah draftnya, draft reportnya, draft PKS-nya itu disampaikan biasanya ke BLLH dulu. Nah, berbarengan saja ke BLLH, terus yang klausal pajak itu ke kami. Jadi kami nanti bisa mereview lah klausal pajak paling tidak tadi di definisi, di hak dan kewajiban,
di ruang lingkup dan di mengenai haki. Ya, jadi manfaatnya di mana supaya kita bisa tahu itu. Tapi jangan kalau sudah ditandatangan PKS-nya, kalau PKS-nya sudah ditandatangan, ya akhirnya sulit. Nah, sekarang di dalam kontrak biasanya memang si pemberi hibah kan dikatakan ada klausul bahwa pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlaku itu adalah ketentuan yang berlaku di Indonesia. Atau di sana dikatakan bahwa segala macam pajak akan menjadi tanggungan penerima hibah. Nah, itu konsekuensi dari penerima hibah. Pajak-pajak apa saja yang akan dikenakan. Nah, salah satu pajak yang dikenakan adalah yang PPN tadi. Kalau PPH, mau nggak mau, Pak, PPH itu adalah pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan atas penghasilan. Kalau Bapak menerima penghasilan, udah pasti dikenakan PPH. Jadi itu mau penghasilannya dalam bentuk uang cash maupun dalam bentuk natura, itu sebenarnya juga penghasilan. Itu kalau PPN adalah dikenakan pada konsumennya yang membeli barang atau membeli jasa. Nah, itu dikenakannya oleh si konsumen. Kalau menerima hibah atau menerima kontrak penerimaan hibah itu, kan kita menjadi pengusaha yang menyerahkan jasa, ya. Nah, konsumennya itulah yang membayar. Tetapi konsumen yang membayar itu biasanya di dalam kontrak dia tidak mau net of tax. Nah, kalau net of tax, maka beban pajaknya dibebankan kepada yang menerima hibah tersebut. Nah, itu yang harus diperhatikan betul-betul. Saya pikir itu, atau masih ada yang terlewat, ya, Pak? Sebenarnya kalau kita ngelihat semangatnya ya, Bu Titi, mungkin nanti bisa Pak Abi dan Bu Sinta juga. Semangatnya kan kalau peneliti ini kan bagaimana penelitian ini bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari penelitian itu. Kemudian kalau bisa dana itu berlebih, ya minimal pas, ya, dan apa namanya, jangan sampai peneliti sesudah proyeknya selesai, dia malah kehabisan mobil gitu. Kan sebenarnya dari peneliti kan begitu. Sementara dari pihak apa namanya, pemotong pajak dalam tanda petik institusi pajak itu maunya kan by tax dan by apa namanya, peraturan harus menegakkan aturan-aturan yang kadang-kadang di sisi lain tuh tanpa memperhitungkan kesulitan dan seterusnya para peneliti, ya. Nah, ini kadang-kadang mungkin semangatnya barangkali yang kita pertemukan antara para peneliti dengan apa namanya, negara, institusi. Saya belum berbicara tentang ada lagi institutional fee. Nah, kalau beberapa pengalaman saya ngelihat sebagai manajer riset, banyak yang mengeluh ke kita, rata-rata kalau di FKUI, kalau hibah-hibah itu yang di luar, tentu yang bukan hibah yang dari UI misalnya, yang tanpa pajak, mereka itu habis untuk IF dan dengan pajak itu habis sampai 30%. Jadi kalau 1 miliar itu yang nanti bisa dikerjakan untuk membiayai proyek itu ada sekitar 700 juta. Lalu kemudian kalau ada konsekuensi honor itu juga dipotong gitu. Bayangkan nasibnya peneliti, itu yang saya rasakan barangkali ya. Nah, sehingga kalau kita ngelihat nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peneliti, ya, bisa nggak, bagaimana melakukan peringanan apa pajak itu, bisa nggak diringankan seringan-ringannya, bila perlu ada insentif tambahan gitu. Misalnya, yang sering nih, ini ada satu penelitian, luarannya adalah publikasi itu nanti ada apa namanya, journal fee itu angkanya juga nggak sedikit, bisa 20-30 juta. Terus nanti peneliti datang ke manajer riset untuk bisa nggak kalau apa namanya, biaya journal fee ini diajukan lagi supaya UI membiayai kan gitu. Kalau mengandalkan dana riset itu, dana riset udah nggak cukup, ya. Nah, jadi sebenarnya yang ingin
di pertemuan ini di samping ada peraturan, barangkali ada semacam sambung rasa antara pihak pengelola pajak yang nanti akan memotong dan seterusnya, kemudian dengan para peneliti dengan berbagai tingkat kesulitannya, terutama dalam manajemen keuangan. Ya, jangan boro-boro mendapatkan keuntungan dari penelitian untuk saat ini, seringkali malah rugi dan kadang-kadang terjadi keterlambatan. Saya secara umum pertanyaannya kalau saya simpulkan dari Bu Titi, Pak Abi dan Bu Sinta bisa baca di layar di chatnya. Nah, saya mungkin minta tanggapan Pak Abi dulu deh barangkali. Kira-kira bagaimana tuh peraturan-peraturan yang ada, lalu kemudian bisa dalam tanda petik bahwa peneliti kita kalau bisa happy dalam dalam mengerjakan penelitiannya. Silakan Pak Abi. Baik, Mas Salim. Saya pengen ngajuin disclaimer juga kalau gitu. Sebetulnya kan saya juga peneliti, Pak. Maksudnya dalam artian tadi yang Pak Salim, Dr. Salim sampaikan juga saya rasakan gitu ketika terlibat dalam penelitian di fakultas ataupun bersama dengan kelembagaan di fakultas, ya berasa juga gitu. Tapi sebagai bagian dari yang terlibat dalam penyusunan regulasi, memang pertama yang perlu disampaikan, memang regulasi kan harus dibuat untuk kaku gitu ya. Bagaimanapun dari sudut pandang hukum, regulasi dibuat harus kaku sehingga dalam penerapannya juga diharapkan tidak dilahirkan ada ketertiban dan tidak ada kebingungan gitu. Dan saya rasa itu juga mungkin yang diinginkan oleh regulator pajak di negara ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai terkait dengan bagaimana peneliti bisa dapat keringanan, dan itu sebetulnya yang coba untuk terus dikembangkan dalam sisi regulasi, terutama yang terkait dengan UKK PPM ya di bidang di DPPU. Ada beberapa hal yang menjadi keringanan yang dari peraturan rektor yang tahun 2016 ke peraturan rektor tahun 2019 ini. Pertama adalah mengenai adanya tadi diskusi tentang institutional fee itu yang ditegaskan 5% gitu, dan ketika ada aturannya sebetulnya di peraturan 25 juga, ketika itu juga harus ada kontribusi ke fakultas ataupun ke lab dan seterusnya, itu dihitung berdasarkan kesesuaian gitu dengan ini. Karena prakteknya dulu ketika sebelum tahun 2016 ataupun itu UI sudah motong, kemudian fakultas berbekal peraturan yang sama juga memotong dengan jumlah presentasi yang sama, yaitu kalau tadi ada istilahnya hilang 30%, itu bisa lebih lagi. Tapi sejak peraturan 2019 itu dikontrol sebisa mungkin yang memang untuk kontribusi kepada UI 5% saja, dan itu pun diupayakan ada pengecualian dari kebijakan dari Direktorat Keuangan. Tadi Bu Titi juga sudah sampaikan, ada diskusi itu mengenai ada hal-hal yang dikecualikan gitu, sehingga bisa lebih meringankan. Kemudian hal lagi juga yang menjadi keringanan khususnya dalam terkait dengan hal pengelolaan finansial ini adalah ya ada keleluasaan pengelolaan rekening itu tadi gitu kan. Nah, ini memang perspektifnya bukan perspektif peneliti tapi perspektif administrasi di kelembagaan itu tadi. Ketika dana penelitian terutama untuk fleksibilitas penuh bisa diterima langsung, bisa dikelola langsung untuk modal penelitian gitu. Tapi kalau ada prakteknya sebelum itu ada yang harus kecantol dulu di universitas, proses pengajuan mutasi rekening dan seterusnya, pencairan lama lagi. Nah, ya kita coba untuk memudahkan lah hal-hal yang seperti itu, kita bisa atur ulang sehingga menjadi kemudahan dari sisi peneliti juga untuk menjalankan penelitiannya. Nah, dan yang ketiga yang mau coba saya elaborasi memang terkait dengan
istilahnya kalau Pak Dr. Salim itu sambung rasa gitu kan ya. Ya ini yang apa namanya yang saya mau sampaikan tadi di awal ya, sebagaimanapun saya juga sebetulnya seorang peneliti dan merasakan hal yang bisa dilakukan memang selama adalah kita berkomunikasi gitu, berkomunikasi. Misalnya satu hal terkait dengan kontrak itu tadi, sejak awal misalnya ada jenis kontrak yang seperti A atau seperti B, variasinya belum pernah ditemukan dalam praktek selama ini, bisa dikonsultasikan kepada unit kerja yang terkait gitu. Misalkan perpajakannya bisa langsung ke direktur keuangan atau mengenai dengan kerjasamanya dengan ke DPPU atau ke BLLH, dan itu sangat akan membantu karena bagaimanapun hibah atau kerja yang diterima oleh lembaga atau fakultas kan sebetulnya itu kerjaan UI juga gitu. Itu perlu di sehingga sejak awal udah ketahuan, dan ketika di tengah jalan ada katakanlah kerikil-kerikil ya sama-sama bisa cari solusinya. Dan itu yang beberapa kali sih dengan kelembagaan yang kita coba seperti itu komunikasikan, ya justru terjalin itu sambung rasanya, meskipun kadang-kadang ya nanti kita pikirin dulu apa ya ini ada masalah gini solusinya gimana ya gitu. Nah, sebetulnya terkait dengan pajak mungkin itu kewenangan Ibu Titi untuk lebih menjelaskan lebih lanjut. Bagaimanapun juga yang bisa disampaikan adalah peraturan rektornya ya yang terutama UKK PPM gitu diatur tidak detail gitu kan terkait bagaimana kewajiban pajak, karena itu disesuaikan dengan peraturan berlaku ya maksudnya peraturan berlaku itu ya manut sama peraturan berlaku di UI maupun peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Ya mungkin sebatas itu dulu respon saya, Dr. Salim. Ya, terima kasih Pak Abi. Mungkin saya tambahkan ya Pak Salim. Silakan. Ya, UI saat ini melalui Direktorat Keuangan dan tim perpajakan memang sudah melakukan riset mengenai perpajakan khususnya di bidang penelitian, dan ini sudah kami diskusikan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Dan karena isu ini adalah isu yang sama di seluruh PTNBH, maka memang kami sudah membuat satu usulan kepada Rektor UI agar dibawa ke forum PTNBH, sehingga akan ada rekomendasi dari seluruh PTNBH mengenai PPN atas penelitian ini ke Kemristekdikti, kemudian Ristekdikti kepada Kementerian Keuangan. Jadi terus antara menteri dan menteri. Karena kami sudah pernah bersurat ke Direktorat Jenderal Pajak, maka jawabannya ya dia juga normatif. Nah, tapi yang kami usulkan adalah tentang penelitian untuk Tridharma perguruan tinggi. Tetapi kalau penelitian yang memang pesanan seperti konsultan, itu memang sudah bukan menjadi ranah jasa pendidikan. Jadi jasa pendidikan yang tidak terutang PPN itu hanya jasa pendidikan, tidak termasuk, sementara lembaga kita adalah lembaga Tridharma. Tridharma termasuk penelitian dan Pengmas, sehingga yang kami usulkan adalah apabila ada jasa yang menyangkut Tridharma, tentunya ini bisa dapat keringanan perpajakan. Tetapi yang mendapat keringanan pajakan, insentif itu adalah jasa pendidikan saja. Jasa penelitian masih dianggap sebagai jasa yang pesanan tadi, selain jasa hibah murni. Nah, jadi tentu saja yang jasa yang dalam tanda kutip seperti pesanan itu kalau ada klausul kontraprestasi, karena kontraprestasi artinya pesanan nih, pesanan murni nih. Nah, ini yang menjadi target atau objek dari pajak pertambahan nilai. Nah, kalau untuk mengantisipasi itu, maka sebelum melakukan kontrak sebaiknya kita membuat RAB dulu ya, RAB yang dimana kita sudah memperhitungkan institutional fee. Saya baru saja taken kontrak dengan satu konsultan di UK, itu pada waktu bidding kami sudah membuat perhitungan-perhitungan institutional fee ke UI 5%, ke VIA, kebetulan VIA maunya 5% sama UI, jadi memang 10%. Kemudian untuk PPN 10%, sudah 20%. Kemudian PPh 23-nya 2%. Jadi kami sudah on top 22%. Jadi
Bukan berarti kita mendapatkan 1 miliar kemudian jadi berkurang 22. Kami waktu bidding kita sudah menjadi 122. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kita sudah harus perhitungkan dahulu di dalam kontrak atau bidding kita. Tapi kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana kalau mereview PKS kami supaya tidak jalurnya jadi rame. Sebaiknya kalau ada seperti ini melalui manajer riset di setiap fakultas, bersurat kepada direktur keuangan, kemudian disisi ke tim pajak. Kami sudah di chat tadi, ada email saya dan juga email Kasubdit Payroll dan Kasubdit Pajak. Lamanya ya relatif lah ya, kita bisa berupaya secepatnya karena pertanyaan itu kan pertanyaan berulang. Jadi biasanya kami hanya review bagian-bagian yang penting saja. Nanti kami highlight, kami sudah punya template untuk menjawabnya. Itu saja. Saya mau merangkum beberapa pertanyaan lagi sebenarnya. Kalau saya ngelihat tadi sudah dijawab oleh Bu Titi tentang lama review dan seterusnya. Saya rasa sudah dijelaskan, tinggal nanti bagaimana peneliti ke manajer riset ke pihak bidang 3 dan bidang-bidang lain atau direktorat-direktorat yang terkait. Nah, pertanyaan yang intinya yang saya lihat juga adalah bagaimana supaya kalau tadi sudah diberikan juga Bu Titi, kita pada negosiasi barangkali kita sudah membicarakan RAB dan memasukkan komponen biaya IF, pajak dan seterusnya itu ya. Nah, bagaimana misalnya kalau kita kompetisi sudah dipatok angkanya. Katakanlah hibah ini patokannya adalah sekian gitu, tanpa memperlihatkan RAB. Misalnya kompetisi hibah sebanyak 1.000 US dollar gitu. Nah, penelitiannya ini dan luarannya, RAB kita memang akan lepas kalau di dalam penyusunan itu kita buatkan, dan apalagi diberikan catatan oleh si pemberi hibah, teks dan seterusnya tidak dimasukkan begitu. Ini bagaimana solusinya, Bu Titi? Ada nggak peraturan-peraturan yang misalnya kalau ada pemberi hibah yang menotifikasi pada pengumumannya sebelum kita berkompetisi, mereka sudah menot bahwa komponen biaya itu honor nggak boleh, IF nggak boleh, ini nggak boleh gitu misalnya. Nah, ada aturan nggak untuk kita terbebas dari entah itu IF, entah itu pajak, entah itu konsekuensi-konsekuensi yang lainnya? Saya pikir sulit ya Pak, karena pajak ini kita comply terhadap pemerintah, terhadap peraturan. Kalau tidak comply, di kemudian hari akan ada tax audit, maka UI yang akan menerima konsekuensi itu. Dan UI dananya dari mana gitu. Maka kalau UKPI dananya melalui UI, itu automatically kami akan hold Pak, itu untuk tidak disampaikan kepada peneliti. Kalau memang ada indikasi pajak. Kalau untuk institutional fee memang agak sulit Pak. Ada bidding yang pemberi dana itu tidak mau, itu ada. Ya memang sebetulnya kan ya kita dari UI, kenapa kita harus bayar ke UI kan kalau dari kacamata mereka. Jadi biasanya memang kalau kami memasukkan di klausal biaya lainnya gitu yang nanti di internal kita akan kalkulasikan itu sendiri, seperti itu. Berarti memang harus ada ini. Gimana Bu Sinta, barangkali siapa tahu ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan, aturan ini, aturan itu, dan pengurangan ini dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak Pak Salim. Jadi sebenarnya ini nih materinya menurut saya sih bukan cuma terkait pajak ya. Jadi ini lebih ke analisis laporan keuangan tadi dari
ada RAB-nya, ada bagaimana melihat struktur pembiayaan tadi. Jadi analisis itu tuh nggak bisa berhenti di pajak sih menurut saya, Pak ya. Jadi emang ada beberapa aspek lain juga harus jadi pertimbangan. Nah tadi kalau pertanyaannya terkait ada nggak sih fasilitas-fasilitas pajak? Ya pastinya ada. Kayak tadi yang Bu Titi sempat sampaikan, UI juga udah punya surat keterangan bebas. Jadi untuk pajak-pajak tertentu itu sudah dibebaskan. Terus tadi saya sempat baca, gimana kalau yang punya NPWP, apakah dapat keringanan tarif lagi gitu. Nah sebenarnya yang dipatok, yang sudah diatur justru tarif yang punya NPWP. Yang nggak punya NPWP, ketika nggak punya NPWP tarifnya jadi lebih tinggi. Misalkan kenaikan jadi 20% atau untuk tarif-tarif pajak tertentu ada yang 100% gitu. Nah, itu yang yang ngelihatnya tuh jadi berbeda gitu. Jadi ngelihatnya yang di aturan tuh udah adanya aturan untuk yang punya NPWP gitu. Nah, yang nggak punya NPWP pasti akan jadi kena pajaknya lebih tinggi gitu ketika dikenakan pajak gitu, Pak. Nah, terus saya sedikit mau menanggapi juga ya, tadi pertanyaannya, ini berarti honor peneliti dikenakan pajak, belum dana penelitiannya dikenakan pajak, belum pembelian barang kena PPN gitu ya. Ini jadi kesannya pajaknya banyak banget gitu. Tapi sebenarnya kalau kalau kita telusuri lebih dalam lagi, jenis-jenis pajak ini sebenarnya berbeda. Alurnya berbeda, jadi nggak ada double pajak sih sebenarnya. Mungkin saya gambarkan seperti ini. Honor peneliti mungkin di dalam laporan penelitian itu akan menjadi beban, akan menjadi biaya yang akan menjadi pengurang pajak. Nah, karena sudah dikenakan pajak di level penelitinya. Ketika sudah dikenakan pajak ketika diterima oleh peneliti dalam bentuk honorarium tadi, Pak. Jadi memang ini dua hal yang berbeda. Gitu juga terkait PPN dan PPH. Ini kok dikenakan pajak di institusi, terus dikenakan pajak lagi PPN-nya gitu. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda juga. Kalau pajak penghasilan itu dikenakan pajak untuk pihak yang akan menerima penghasilan gitu. Nah, sedangkan PPN itu dikenakan pajaknya atas penyerahan barang yang sebenarnya target yang dikenakan PPN itu adalah end user-nya nanti, bukan karena nanti konsepnya PPN itu kan pajak keluaran dikurangi pajak masukan gitu, Pak. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, dan ini seperti memang butuh teknis yang sangat detail gitu. Nah, itu akan kelihatan sebenarnya pajaknya itu memang pajak itu nggak double-double sebenarnya. Pos pajaknya itu udah sesuai posnya masing-masing gitu. Nah, ketika ditanya kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk bisa beban pajaknya menjadi lebih efisien? Sebenarnya banyak, Pak. Banyak hal yang bisa dilakukan. Saya contohkan saja misalkan PPh pasal 21. Kalau ini nanti sebenarnya temanya sih lebih ke tax planning ya jadinya ya. Tax planning atas bagaimana mengelola perpajakan. Jadi kalau misalkan PPh pasal 21, PPh pasal 21 ini sendiri kan ada yang dipotong, ada yang ditunjang, ada yang ditanggung gitu. Nah, ini treatment perpajakannya pun nanti akan beda. Dan nggak bisa disamain juga untuk setiap perusahaan, dia akan lebih menguntungkan ketika ditunjang. Karena bisa jadi ditunjang di level tertentu akan lebih rugi dibandingkan dia ditanggung atau dipotong gitu, Pak. Nah, ini akan perlu di setiap kasus nanti akan beda lagi sih sebenarnya ininya gimana cara pelakuan pajaknya. Tapi kalau secara umum, kalau menurut saya ketika melakukan analisis untuk penelitian tadi memang benar sih, jangan sampai juga kerja penelitian kan udah berat. Jadi ya jangan sampai juga malah istilah kasarnya jadi buntung ya, bukannya untung gitu ya Pak, dari aktivitas ini. Nah, ini yang menurut saya perencanaan keuangan itu juga jadi penting, bukan hanya terkait pajaknya, tapi perencanaan laporan keuangannya tadi, perencanaan RAB-nya tadi atau istilahnya apa gitu yang harus sudah dilakukan dari awal melakukan penelitian. Dan ini yang
ya ini tantangannya ya, karena sebenarnya ini kan ahli-ahlinya Fakultas Kedokteran ya. Jadi saya berbicara tentang laporan keuangan tuh ibarat kayak mikroba apa gitu ya Pak, yang harus ini ya, dibedah gitu. Nah tapi kalau dilihat dari secara umum tadi maksud yang ingin saya jelaskan, kita nggak bisa berhenti analisisnya itu hanya terkait pajak. Jadi analisis itu harus melihat secara keseluruhan juga sih Pak. Jadi dengan perencanaan analisis dari laporan keuangan yang lebih tepat, seharusnya sih juga akan lebih didapatkan yang lebih menguntungkan juga pada akhirnya nanti. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Sinta. Saya tahu banyak pasti yang akan ditanyakan. Bisa nggak ya kalau kita boleh berharap ya, ada satu tim kalau misalnya terkait dengan penelitian ini, review pajaknya, review PKS-nya dan seterusnya itu bisa di satu titik aja atau one stop service, sehingga bisa dalam hitungan kurang dari 24 jam misalnya, atau kurang dari 3 kali 24 jam itu bisa final gitu. Itu mungkin tantangan juga barangkali Bu Sinta, Pak Abi ya, dan Bu Titi. Saya berharap memang kendala-kendala dan juga ada pertanyaan, kadang-kadang time frame antara pemberi dana dengan proses yang ada di internal UI ya, apalagi Salemba dengan Depok itu juga cukup jauh ya. Mungkin ini bisa kita diskusikan di waktu lain ya. Karena waktunya udah 15.51, saya sudah dicolek oleh panitia. Saya rasa ini menarik. Para peneliti FKUI yang saya banggakan, saya berharap kita sangat terbuka. Manajer riset saya rasa sangat ingin kalau ada kesulitan apapun terhadap perjanjian kerjasama, terhadap teks dan seterusnya, silakan nanti berkomunikasi. Tadi ada juga pertanyaan bagaimana kalau dari klasternya IMERI, Bu Titi juga sudah jawab bahwa bisa langsung dari klaster. Ya, memang agak unik memang di FKUI ada manajer riset, kemudian di FKUI juga ada IMERI. IMERI itu sebenarnya suatu UKKPI yang sudah eksis dan memiliki banyak klaster, dan aktivitas-aktivitas riset sebenarnya sangat banyak di sana. Nah ini kadang-kadang sedikit membingungkan, ini ke manajer riset atau ke direktur IMERI. Tapi tadi sudah dijawab. Ini mungkin yang bisa saya moderatori barangkali. Saya yakin masih banyak pertanyaan. Saya minta nanti Bu Sinta, Bu Titi, dan Pak Abi mohon bantu kami ya dalam hal ini. Dengan senang hati Pak. Ya, terima kasih. Baik, sesi ini dari saya sudah cukup. Barangkali terima kasih kepada para narasumber ya, luar biasa pada sore hari ini berbicara teks tanpa ngantuk ya. Sekali lagi terima kasih. Big applause barangkali untuk para pembicara ya. Kemudian saya kembalikan ke Adila, silakan. Oke, terima kasih kepada Dr. Rahyu Salim dan para pembicara The Rose Open Lecture pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk para peserta diharapkan tetap dalam forum, karena sebelum mengakhiri acara seminar, kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Peserta diminta untuk menyalakan video karena kita akan melakukan foto bersama dengan pembicara. Ya. Sebentar ya. Satu, dua, tiga. Kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Lagi.
Lagi ya. Untuk page selanjutnya. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, lagi page selanjutnya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. ya terakhir. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Udah gedein, Bro. Oke, baik, kita sudah selesai Bro, bersama. gedein dulu. Pada hari sekalian, izin menginfokan bahwa rekaman seminar online pada hari ini akan kami tayangkan dan dapat disaksikan kembali pada channel YouTube The Rossi Journal. Kami harap hadirin dapat memberikan like dan juga subscribe channel The Rossi Journal untuk informasi dan materi penelitian lainnya. Diingatkan untuk para hadirin yang belum melakukan registrasi, diharapkan dapat mengisi link kehadiran pada bit.ly/regis2ndrosiol 2020 atau scan QR barcode yang akan saya tayangkan pada layar untuk keperluan pemberian sertifikat. Jadi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para seluruh narasumber dan para hadirin sekalian atas waktu yang diberikan. Semoga seluruh materi yang diberikan oleh narasumber dan yang telah diundang bisa bermanfaat, tentunya memberi gambaran yang lebih luas terkait institutional fee dan pajak pada kegiatan riset, pengabdian masyarakat, dan inovasi di Universitas Indonesia. Saya Adila selaku pemandu acara, mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mewakili panitia The Rossi Open Lecture mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian hadirin sekalian. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.